Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sama-sama membahas kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kita satu hati, kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah. Dari setiap kesibukan kami Tuhan, kami mau diam sejenak. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh akan menjadi pelita untuk menuntun langkah kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin gelap. Oleh karena itu Tuhan, Engkau sendiri yang mau berbicara. Hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa. Banyak buku persediaan, persiapan, sudah boleh hamba lakukan, tapi tetap mengalami kekurangan. Biarlah Tuhan Engkau mau berikan hikmat dalam bibir mulut hamba, dan itu boleh menjadi berkat bagi hamba dan jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perti sayang, Ale nyala lampu dulu, beta su kelihatan. Tapi yang jemaat yang lain, termasuk Ale tidak kelihatan sayang. Ale jam putar-putar ada di sini. Ini sayang. Ale di situ matiin. Ale su terlalu lama keluar dari rumah tuh, Ale balelai rumah su berubah. Iya. Su jadi bait Allah. Jadi kalau rumah su jadi bait Allah, nah Ale bait Allah yang hidup. Bajalan kiri kanan, antua ikut di dalam Ale. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita akan melihat dibentuk dan dipakai oleh Allah. Bapak Ibu, bagaimana seorang yang baru lahir, dia akan mengerti bahasa ibu ayahnya. Bahasa ibu dan ayah itu seperti apa ya Ibu Ros ya? Bahasa ibu itu apa Ibu Ros? Ali suka pakai bahasa Inggris, kita nggak mengerti. Tapi Inggrisnya Inggris Indonesia. Iya, kalau bahasa ibu itu bahasa daerah, begitu ya. Nah, kalau bahasa ayah bahasa Indonesia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagaimana seorang bayi ya seperti adik kita dipangku dan dia bisa bergerak. Nanti dia bisa katakan mama, papa. Dia tahu papa yang mana, mama yang mana. Kenapa? Dia harus dibentuk dulu. Nah, kalau kita lihat Agnes hari ini kelihatan cantik ya. Udah berapa lama keluar dari kampung Nes? 9 tahun. Udah cepat cari teman hidup. Iya, udah 9 tahun. Iya kan? Iya. Ibu Ros aja keluar berapa tahun dapat saya? Jadi begini, kita dibentuk. Bagaimana Agnes dibentuk di ibu kota sehingga adik-adiknya dia bawa? Coba. Waktu datang, tahu nggak kota Jakarta, Depok? Nggak tahu kan? Mesti belajar dulu kan? Akhirnya bisa naik motor, bisa kemana-mana, iya kan? Adiknya dibawa satu, iya kita dibentuk. Oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini, dibentuk dan dipakai oleh Allah. Bagaimana kita dibentuk dan dipakai oleh Allah? Nah, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan itu. Mari kita buka. Yeremia pasal 1. Yeremia pasal 1. Ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Yeremia pasal 1, ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia. Nah, ini indah nih, bagaimana Yeremia dibentuk. Ayat 4 Bapak Ibu saya baca dan ayat 5 Bapak Ibu kita silih berganti. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Sudah dapat? Belum? Ayat yang kelima Bapak Ibu. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6 Bapak Ibu perhatikan. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku
aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat yang ke-8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat 10 kita bersama-sama, 2, 3, 4. Ketahuilah. Pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi, di sini kita temukan bahwa Yeremia dipanggil oleh Allah di tengah ketakutan, di tengah kecemasan, serta lemah. Itu yang dibilang kegemangan, ya. Kegamaan yang dihadapi oleh Yeremia membuat dia tidak berdaya. Orang yang tidak pernah bisa bertemu dengan orang lain. Orang yang hidup berkecukupan. Orang yang tidak kekurangan. Tapi masa mudanya dia dipanggil. Saya teringat waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Saya dipanggil itu saya masih muda. 85. Sekarang 60. Usia berapa itu Ibu Ros? Kurang lebih 19 tahun atau 20. Berarti masih muda. Nah waktu Tuhan panggil saya, ada teman-teman katakan begini, gila lo Yaneman, masih muda-muda udah mau masuk di ladang Tuhan. Saya bilang emang kenapa? Puasin dulu hidup kita. Kan gitu ya, puasin dulu. Agnes 9 tahun udah puas belum di kota Jakarta? Sudah kan Nes ya? Cepat, tinggalkan masa lajang. Masuk ke keluarga supaya dibentuk lagi ulang. Kan begitu ya? Iya toh? Nah, waktu saya dipanggil dibentuk, mereka bilang, gila lo, masa muda lo hilang lo. Terus saya bilang, kenapa? Iya, kita masih didugem. Tahu dugem ya? Istri saya nggak pernah tahu waktu mulai dugem mulai terkenal. Dia tanya, dugem tuh apa? Kita cari tahu yuk. Aduh, saya bilang, itu zaman saya dulu. Bapak Ibu tahu dugem apa? Halo? Nah Ibu Ros jawab deh. Jadi karena dari kampung dia bingung. Apa itu dugem? Pi, tolong ajarin saya. Waduh, dulu ya namanya diskotik ya. Jadi kalau orang dulu aerobik, nggak di tempat aerobik. Diskotik. Dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Saya bilang itu bukan olahraga itu. Itu cari penyakit. Tapi banyak artis yang begitu. Dan saya juga keikut. Dan waktu istri saya katakan begitu, aduh non, saya udah bertobat. Maaf, ke bioskop aja ini karena si keset ini nih. Waktu itu film apa? Iya, petualangan. Tapi saya masuk ke bioskop Nina bobogan saya tidur. Begitu mereka tanya filmnya bagus ya Pak? Saya bilang yang bagus yang mana ya? Karena kembali lagi, begitu bertobat saya dibentuk, semua bisa ditinggalkan. Bukannya saya mau ditinggalkan, tapi semua dengan sendirinya. Tuhan mulai mengikis, sama seperti Yeremia. Hei Yeremia, Tuhan, saya nggak bisa berbicara. Saya ingat, waktu Tuhan panggil saya masih minder. Ketemu orang nggak bisa, ngobrol sama orang yang baru nggak bisa. Mau pasang alat untuk artis-artis latihan di rumah, mabok dulu. Mabok dulu. Tapi mabok masih tahu colokan di mana gitu ya. Nggak salah colok. Masih colok yang benar, tapi udah mulai goyang gitu ya. Jadi lihat orang tuh ya agak sedikit berbayang-bayang lah. Belum sampai 2-3 gitu, satu orang lihat jadi 3 gitu. Masih bayang-bayang aja. Tapi kita lihat Yeremia waktu katakan, Tuhan, bagaimana mungkin saya belum masuk teologi, saya belum sekolah teologi, saya nggak mengerti apa-apa, tapi Tuhan bilang apa? Laksanakan. Tuhan cuma jamah. Saya ingat ponakan saya ini waktu papanya bilang mau latihan keyboard,
Saya bilang kami doakan. Dan begitu lihat dia main kemarin, saya terkagum-kagum. Lagunya gampang ya tepennya kemarin ya. Tapi buat saya itu agak susah karena saya baru mau nyanyi lagu itu bersama istri saya. Dan istri saya itu biasanya suara dua agak sedikit 2-3 lari ke 1 ya. Tapi ternyata waktu nyanyi lagu itu diiringin oleh ponakan, dia bisa tepat. Suaranya nggak 2 nggak 3 tapi ya udah lurus saja. Nggak miring-miring. Kita kalau lihat ya kalau rambut lurus tuh kan bagus ya. Jatuhnya bagus kan? Kalau udah mulai diikal-ikal gitu kan jatuhnya kan amburadul ya. Tapi ya kalau ditata baik ya tetap keren. Nah, istri saya begitu nyanyi, saya bilang waduh boleh juga nih. Ini ponakan nih boleh nih. Kita mesti ajak untuk lebih dibentuk lagi supaya makin dipakai. Dan bisa. Ujian yang kedua, nah hari ini ternyata bisa juga ya. Cuma yang nyanyinya kurang pas nadanya. Bukan Agnesnya yang didampingi. Tapi kita dibentuk seperti Yeremia. Nah ini luar biasa. Tugas seorang nabi tidak jarang mengharuskan penyambung lidah. Tuhan tidak bentrok dengan para pemimpin-pemimpin saat itu. Jadi waktu dia dibentuk untuk menjadi penyambung lidah, dia tidak siap. Yeremia bilang, Tuhan gak bisa. Masa saya mesti ketemu dengan pemimpin-pemimpin agama? Bapak Ibu, sama. Saya bilang Tuhan, waktu saya dipanggil, saya dibentuk. Lah, Gus Dur baru jadi presiden. Siapa kita ini dipanggil untuk datang ketemu dengan Gus Dur? Saya bilang Tuhan, saya nih anak jalanan. Kok bisa masuk istana? Ini mimpi apa ini? Bisa ya Bapak Ibu? Artis aja datang, diusir. Karena apa? Gak rapi. Tapi waktu itu kami datang rapi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat foto yang saya punya, saya tuh sebenarnya gak mau tampil. Tapi karena memang wartawan istana itu bilang, Pak, coba maju dikit dong Pak, biar kena. Jadi dia ambil dari sini, cuma muka saya sini yang ini kelihatan ke sana. Kalau saya maju duduk di sana kelihatan full. Tapi tetap saya simpan. Karena berkesan buat saya. Anak jalanan masuk istana. Itu yang pertama. Yang kedua setelah dibentuk, anak jalanan lihat tanah perjanjian. Waduh, saya bilang ini hebatnya Tuhan. Sama Yeremia. Yeremia dibentuk mulai dari anak yang tidak pernah punya pertemuan-pertemuan dengan orang-orang penting, mulai keluar. Dan dia bukan cuma menasehatin pemimpinnya situ aja, tapi di lingkungan sekitarnya, pemimpin-pemimpin itu, raja-raja itu dia nasihatkan. Untuk mereka boleh bertobat. Nah ini Yeremia. Yeremia berasal dari keluarga imam yang tinggal di Anatos. Desa yang kecil berjarak sekitar 5 km dari Yerusalem. 5 km itu kayak dari sini ke depan 3. Ke depan 3 ya. Dari sini kalau ini pintu tol ya 5 kilo. Dekat sebenarnya. Tapi Bapak Ibu tahu, kalau Yesus itu dari Danau Tibereo ke Yerusalem, ke Bukit Zaitun, itu gila. Bapak Ibu tahu kami dengan mobil aja jalan itu hampir 1 harian. Tapi Yesus pakai keledai naik gunung turun gunung itu ke tempat di mana dia berdoa, Yerusalem. Waktu saya lihat di situ saya bilang, Tuhan hebat ya. Yesus memang datang gak tanggung-tanggung. Tapi dia datang sebagai orang yang memang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia dan untuk menebus. Dia kenapa? Dia memang sudah dibentuk sebelum dia hadir ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini luar biasa. Tuhan mempunyai rencana atas hidup Yeremia jauh sebelum ia lahir. Ayat yang kelima dikatakan begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutus engkau. Coba Bapak Ibu, kita ini ada di tempat ini bukan kebetulan. Kita menjadi orang percaya kepada Yesus itu bukan kebetulan.
Ada orang yang sudah mendengar tentang siapa Yesus, tapi belum juga percaya. Saya dari nenek moyang itu udah menjadi orang Kristen. Tapi saya tidak mengenal Yesus itu seperti apa. Bagaimana itu keselamatan? Yang saya tahu cuma apa? Ya, baca Alkitab. Tapi nggak mengerti. Setelah Tuhan panggil dia bentuk, baru saya mengerti. Wow. Bapak Ibu, saya tidak pernah punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Tapi begitu Tuhan ubah, itu luar biasa. Maka itu yang kemarin ada Pak Hulu, itu asisten Pak Terawan. Itu orang-orang pintar. Dan orang-orang itu nggak ngomong sembarang. Tapi kemarin kenapa mereka berkicau dari awal sampai akhir? Itulah, karena mereka tahu siapa saya. Maka itu berulang kali. Yang namanya dokter itu sudah emeritus, sudah pensiun. Tapi masih dipakai. Ya Naman, dulu kan kamu rambut panjang. Selalu ingat, karena memang maaf, saya begitu bertobat rambut saya masih panjang. Bapak Ibu tahu zaman kuncir? Saya punya bola-bola itu dari Belanda. Kunciran saya itu dari sini sampai sini. Jadi mereka tahu. Tapi pada saat doa semalaman, adalah itu, untung wanita itu cantik. Tapi bukan Ibu Ros. Dia datang main bawa gunting, potong aja. Saya bilang, aduh, kalau bukan kamu wanita, udah masuk di got deh. Tapi di situ dibentuk. Rambut kuncir coba, dari sini sampai sini udah berapa lama tuh kuncirannya. Jadi dari atas itu bola-bola, kuning, hijau, biru, merah, putih, terus sampai ke bawah. Itu dari Belanda, bolanya. Jadi mereka tahu keunikan saya, bagaimana Tuhan juga pakai saya dengan cara unik, mereka tahu. Dan itu mereka punya kesan. Jadi kalau kemarin yang datang, Pak Hulu bisa lihat itu bukan orang-orang sembarangan. Ada lagi hakim tinggi. Cuma nggak datang. Jadi ada pengkhotbah terkenal. Semua ada di situ. Cuman masing-masing sibuk. Tapi kenapa demikian? Nah sama, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku sudah memanggil. Jadi kita dipanggil di tempat ini, bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba langsung terhanyut dan percaya kepada Yesus Tuhan sebagai juru selamatnya, itu bukan baru. Tapi orang itu sudah dipanggil sebelum dia menjadi manusia. Itu hebatnya Tuhan. Jadi waktu Allah memanggil kita, Allah memilih kita. Bukan kita yang memberikan diri kita. Tuhan saya mau dipakai boleh. Oh enggak. Yang kalau kayak begitu Tuhan enggak pakai. Saya enggak pernah bermimpi bagaimana masuk dalam pelayanan dan mengenal Tuhan lebih dekat dan lebih mencintai Tuhan. Saya enggak pernah. Waktu Tuhan panggil saya cuma katakan, siap Tuhan. Banyak orang protes. Saya harus tinggalkan rumah. Dibentuk di jalan. Dibentuk di jalan, celurit di leher, menghadapi lagi tantangan, makan gak bisa makan. Padahal sebelum bertobat, maaf, kertas ini enak nih. Tahu ya kertas paper yang kalau orang-orang tua gulung-gulung linting rokok itu kertas-kertas itu enak buat saya. Saya tinggal pegang, jadi duit. Tapi nggak tahu tuh abis belanja duit itu jadi kertas lagi atau enggak. Saya nggak tahu lagi tuh. Tapi itu kenyataan. Tapi waktu bertobat nggak bisa. Harus lapar. Harus lapar. Kenapa? Dibentuk. Ya Naman, mau hidup dalam kehidupan yang baru atau masih tetap di kegelapan? Oleh sebab itu saya katakan, Tuhan hari ini juga, kalau saya harus mati dengan besok Tuhan, apa bedanya? Cuma waktu kok. Gak mati-mati. 6 bulan gak makan-makan, gak mati. Dan saya tahu, ternyata kalau orang 6 bulan 1 tahun gak makan gak apa-apa. Yang penting dia minum. Udah, dia akan hidup. Hebatnya Tuhan. Nah sama, Yeremia dipanggil. Jadi kalau Bapak Ibu kita dipanggil sama seperti Yeremia, bukan saat ini, tapi waktu kita belum jadi, embrio juga belum, ya, jani juga belum, tapi Tuhan sudah panggil. Karena apa?
Dia yang membentuk kita. Yaneman agak sedikit hitam. Yaneman mata saya belum nggak non? Sayang, belum nggak? Atau agak sedikit ketutup? Gitu kan? Oke, setengah below, alisnya seperti ini, hidungnya mancung ke dalam, tapi saya bersyukur. Karena apa? Itulah pembentukan Tuhan buat saya. Dan waktu Tuhan bentuk saya, Tuhan panggil, sempurna adanya. Jadi kalau ada orang katakan, ya kalau suka ketemu dengan Ibu Ros, kok kamu mau sih sama orang yang begitu? Saya bilang, kenapa? Ganteng kan? Bukan karena gantengnya, udah hitam begitu, masih mau juga ya? Tapi saya suka bilang apa? Hitamnya saya, hitam kereta api. Saya si hitam, banyak yang antre. Nah, mesti kita begitu. Jadi waktu kita dibentuk, jangan kita pernah kecil hati. Apa yang kita punya, itu hebat bagi Tuhan. Karena apa? Waktu Tuhan bentuk kita, itu sempurna. Sempurna. Kita boleh melihat teman kita boleh melihat, wah dia tinggi, saya pendek. Dia putih, saya hitam. Tapi kalau semua putih dunia ini, bagaimana? Ada nggak warna-warni? Pelangi itu kalau satu warna nggak indah. Tapi ada apa? Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Coba. Pelukisku agung, coba. Udah lihat pelangi? Pelangi siapa yang lukis? Tapi coba lihat warnanya kok bisa sempurna seperti itu. Kembang. Nggak ada cuma satu rupa, putih. Kalau putih semua bagaimana indahnya. Tapi waktu ada kembang putih, merah, ungu, kuning, waduh. Nah, jadi mari jangan kita kecil hati, kita belajar bahwa dibentuk dan dipakai oleh Tuhan dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Yang pertama, penentapan Yeremia sejak waktu dulu untuk dikerjakan atau menjadi pekerja Allah, ya, dan jabatan seorang nabi yang diberitahukan Allah kepada Yeremia itu nggak mudah. Yeremia waktu dipanggil, dia seperti mimpi. Benar nggak nih? Benar nggak nih? Benar nggak nih ya? Ini saya dipanggil Tuhan nggak? Tapi waktu Tuhan berjumpa secara pribadi dengan Yeremia, baru dia menyadari bahwa benar. Bapak Ibu, hidup di luar Tuhan dan di luar panggilan Tuhan itu nggak enak. Saya bagaimana memikirkan bahwa Yeremia sebelum dipanggil dan sesudah dipanggil, itu pasti punya pergumulan yang luar biasa. Sama seperti saya, waktu belum dipanggil, Bapak Ibu tahu, setan itu datang nyata. Ada yang pernah lihat setan nggak? Keset, kamu pernah lihat setan nggak? Nah, kamu berdoa supaya malam ini bisa lihat setan. Oh jangan. Oh, dia takut. Tapi Bapak Ibu, setan itu kalau datang, dia tuh nggak bisa menunjukkan mukanya. Samping, punggung. Karena memang setan nggak ada wajah. Bisa ya? Jadi kalau ada orang yang katakan begini, ih, saya lihat loh dalam mimpi bapakku datang, kasih tahu, tolong rumahku kotor. Itu benar bapak kita atau setan? Hati-hati. Itulah cara iblis menipu kita. Kenapa? Dia memakai ayah kita. Karena memang dia gak punya wajah. Jadi kalau ada di antara kita, ya, apalagi kalau suami istri ribut-ribut nih, terus suami pergi atau istri pergi dari rumah, begitu tidur, wih, suamiku datang panggil, ayo pulang dong, hati-hati. Ini pulang yang benar atau pulang kemana nih? Ada dua yang pulang kan? Iya kan? Pulang ke rumah atau pulang ke? Itu kata Bapak Eno. Iya, jadi kita harus perhatikan. Ingat, setan itu nggak punya wajah. Tapi maaf, dia mulai buat dari wajah yang cantik, wajah yang jelek, itu datang. Aduh, mengerikan. Tapi kalau orang katakan sundal bolong ada nggak? Ada. Kami masih kecil sebelum bertobat, itu selalu bergaul dengan iblis. Dan Bapak Ibu tahu angsa? Kwek, 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 kwek. Itulah. Kalau suaranya gede, hati-hati. Itu dia masih jauh.
Tapi kalau suara udah kecil, perhatikan aja tuh. Tiba-tiba bayangan putih datang. Dan kita kejar-kejaran. Ada kuntilanak. Ada leak. Kalau di daerah saya tuh kepala terbang banyak. Jadi kami suka nakal, cari tubuhnya di mana. Kadang-kadang dia umpet di pohon pisang, kita balikin, nangis dia sampai pagi. Karena nggak bisa nyatu. Waktu dia pergi kan, tubuhnya dia sandar di pohon, palanya copot. Kita balikin, bagaimana dia mau masuk lagi? Gak bisa. Itu nakalnya kami. Tapi itu nyata. Waktu dibentuk, saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan saya dilayani 3 hari 3 malam. Mengerikan. Ternyata tubuh ini bait Allah, ya dan amin. Kalau kita hidup dalam Allah, Roh Kudus hidup dalam kita, itu akan bertumbuh. Dan kita akan melihat kasih Allah. Tapi kalau kita tidak hidup dalam Allah, yang ada roh kuda, lompat sana, lompat sini, begitu ya. Di gereja kita nggak mau tepuk tangan, nggak mau goyang kaki. Tapi kalau di luar sana, begitu dengar musik. Nah ini tanda-tanda. Kalau ada yang seperti itu, berikan diri. Pak Yan, saya mau dilayani ulang. Siap. Iya, masa di luar sana begitu dengar musik aja. Tapi begitu di gereja, hormat bagi, kok jadi patung. Kita ini diberikan apa? Seluruh asistensi, tangan, kaki. Jadi hormat bagi Allah Bapa. Ada gerakan dong, jangan. Waduh. Bapak Ibu tahu pernah dengar cerita, ada dokter tanya sama pasien, bagaimana kamu? Aku masih seperti yang dulu. Masuk lagi. Karena apa? Gak ada ekspresi. Tuhan kasih ekspresi buat apa? Lakukan. Kalau marah ya marah, tunjukkan. Kamu bagaimana? Kamu nakal, kamu begini. Wah, itu kita nggak tahu tuh itu orang marah atau memang cuma dia ngomong. Tapi kalau marah kan, ya teman, kita tahu marah nggak? Halo, pasti ya. Belum ngomong aja kita udah tahu karena ekspresi. Nah itulah yang Tuhan ingin. Jadi waktu Tuhan bentuk kita, mari kita lakukan segala sesuatu dengan seluruh asistensi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama, ditetapkan Yeremia sejak waktu dulu sebelum dia ada dalam kandungan ibunya. Jadi Allah sudah tahu, Allah sudah perhatikan. Siapa ini Yeremia? Siapa ini Berti? Siapa ini Keisha? Siapa ini Ana? Kita sudah tahu. Sebelum orang tua memberikan nama buat kita, Allah sudah tahu. Jadi jangan pernah kecewa. Nama siapapun, ada orang waktu saya dengar ya, menjadi anggota dewan. Kursi, itu benar nggak tuh namanya? Benar. Panci, Panci. Coba buka di YouTube deh, pasti ada. Di Google, pasti ada. Kenapa? Ya Tuhan udah tentukan. Dia dari keluarga mana, namanya itu itu ya dan amin. Oleh sebab itu yang pertama dari bagian yang pertama ini, bahwa dia telah menetapkannya sebagai nabi bagi bangsa-bangsa atau melawan bangsa-bangsa. Pertama-tama melawan bangsa Yahudi. Karena apa? Mereka keras kepala, keras tengkuk. Dan Yeremia dibentuk untuk mereka. Mau atau enggak? Mau ikut saya. Enggak mau ditinggalkan. Kenapa? Dibinasakan, bukan ditinggalkan. Dibinasakan. Karena akan dilawan. Tapi kalau mengikut apa yang dikatakan Yeremia, berarti diselamatkan. Nah ini yang luar biasa. Bahwa pembentukan itu luar biasa. Bagian yang kedua dari yang pertama, bahwa sebelum Yeremia dilahirkan, ya ini dalam keputusannya yang kekal, dia telah menetapkan Yeremia untuk menjadi nabi. Biar diketahui oleh Yeremia bahwa dia yang memberikan amanat kepadanya. Ada yang sama yang diberikan beberapa orang. Jadi sama. Yeremia juga dipanggil. Yeremia dipanggil dari tidak bisa apa-apa. Maka itu kalau kita untuk pekerjaan Tuhan, jangan pernah kita katakan begini,
Aduh, saya nggak bisa. Aduh, saya nggak biasa. Kalau nggak biasa, nanti lama-lama bisa nggak? Saya punya cerita. Saya punya teman jago main gitar. Begitu dia pergi sekolah, ya di Jawa Tengah, tiap Sabtu itu weekend, dia harus keluar cari jiwa. Teman-teman yang teologia katakan, kamu kan bisa main musik, ikut kami dong. Dia katakan apa? Maaf, kamu tahu saya bisa main musik di mana? Ya kan kamu pintar main gitar. Dan memang dia udah ciptakan lagu, kami mau rekaman. Bapak Ibu tahu, waktu dia katakan demikian, karunia itu makin bertambah enggak? Hilang iya. Waktu dia mulai main gitar, itu waktu dia pencet senar-senar gitar itu ke strum. Waduh, wah. Apa yang terjadi? Stres. Sesudah stres gimana? Tuhan panggil. Karena apa? Aduh, saya nggak bisa. Ya udah kalau nggak bisa, oke. Hati-hati. Jadi jangan pernah buat Tuhan kita katakan hal-hal negatif. Katakanlah hal yang positif. Supaya yang tidak bisa, maaf Bapak Ibu, saya waktu dipanggil Tuhan, saya nggak tahu saya mesti melayani dalam bidang apa. Tapi cuma satu yang saya minta, Tuhan berikan hikmat buat saya. Itu yang saya butuh. Kedua, Tuhan, tolong Tuhan ajarin saya seperti yang Engkau lakukan buat saya. Waktu pelepasan, saya ingin melayani dalam bidang itu. Dan benar, Tuhan didik pelan-pelan. Tuhan tambahkan kasih karunia-Nya. Maka itu kalau Bapak Ibu lihat di YouTube saya, bagaimana orang-orang didoain mental. Saya nggak tahu. Kalau orang tanya, Pak, kok bisa begitu? Ya saya nggak tahu, jangan tanya saya. Kok Bapak bisa tahu kesalahan saya begini-begini? Jangan tanya saya punya Tuhan. Saya cuma berdoa buat Anda dan Tuhan kasih tahu, kamu mesti begini, begini, begini. Udah. Lah waktu saya dipanggil apa saya tahu? Saya nggak tahu. Tapi begitu saya dibentuk, saya cuma ikut. Mau Tuhan. Kalau ditanya bagaimana? Karena waktu saya lihat hamba-hamba Tuhan yang KKR, Tuhan pakai luar biasa, Tuhan saya mau seperti dia. Tapi hanya otoritas dan kuasa daripadamu. Bukan dari manusia. Nah Tuhan pakai. Nah ini, jadi poin yang kedua dari bagian yang pertama ini, bahwa sebelum Yeremia dilahirkan, ya ini di dalam keputusannya yang kekal, dia telah menetapkan Yeremia untuk menjadi nabi. Ini luar biasa. Bapak Ibu dipanggil saya dan diberkati bukan karena kita pintar, bukan karena kita pandai cari duit, bukan karena usaha kita maju dan tidaknya, itu semua dari Tuhan. Jadi kalau hari ini kita ada sebagaimana adanya kita, jangan pernah kita katakan begini, ya ini karena memang saya begini, ya karena memang saya mau, karena memang saya ingin belajar, jadi ya saya punya kemampuan, saya bisa berhasil. Ingat, berhasilnya kita punya duit sebanyak apapun. Kalau Tuhan bilang begini, ya teman, malam ini keran napas kehidupanmu saya mau offin aja. Bagaimana coba? Saya ulang lagi ya. Oksigen 1 menit 1 liter. 1 menit yang kita hirup 1 liter. 1 liter itu 25 perak. 1 jam berapa menit? 60. Hitung aja 25 kali 60, itu 1 jam. Kali 24, kurang lebih 7 juta satu hari Tuhan berikan buat kita cuma-cuma. Lalu kalau kita katakan, Tuhan, ngapain hari Minggu? Tadi malam baru acara Natal, hari ini lagi, capek dong. Bisa ya? Tapi mari kita nikmati hidup ini. Tuhan bentuk kita untuk apa? Tuhan mau memberkati kita. Waktu kita katakan, contoh, ponakan saya ini, kamu masih tinggal di itu ya Ber?
Di apa namanya? Hah? Pancoran. Tapi kerjanya di PIK. Terus kalau dia katakan begini, Tuhan, capek, mau istirahat aja. Terus Tuhan bilang, iya, silakan nyonggogos ale tidur juga, istirahat. Terus Tuhan bilang begini, saya mau kancing dulu kaki kamu. Bangun bisa enggak? Aduh Tuhan, tadi saya bilang mau istirahat. Ternyata Tuhan kasih saya istirahat benar nih. Iya. Iya. Bapak Ibu tahu, saya pernah alami. 2010. Wah, melayani kiri kanan, pergi pagi pulang malam. Anak-anak saya nggak pernah ketemu saya. Pergi masih tidur, pulang udah tidur. Bapak Ibu tahu? Tuhan bilang, ya teman. Hei, melayaniku sih melayani aku. Tapi kamu melayani dengan apa? Ambisi atau apa? Tapi tolong, tubuhmu juga diurusin. Tuhan berikan istirahat. Gula darah 500. Belum sih, begitu ada teman-teman datang dan katakan, wih 500. Waduh, apa yang terjadi? Saya duduk dari kursi, gak bisa bangun. Lemas. Jadi Bapak Ibu jangan main-main. Kalau Tuhan masih berikan kita punya kemampuan dengan segala apa yang ada pada kita saat ini, lakukanlah buat Tuhan. Sebelum Tuhan suruh kita istirahat. Kalau Tuhan suruh kita istirahat, ya, 1 hari, apa dikatakan? Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat. Iya, coba 1000 hari kita, tapi sekejap aja Tuhan bilang. Oleh sebab itu, Tuhan tahu siapa kita. Sebelum kita ada, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah menginginkan. Nah, bagian yang pertama, kedua, yang ke-1 dikatakan gini. Sang Pencipta Agung mengetahui bagaimana ia akan memakai setiap manusia sebelum dia menciptakannya. Jadi Bapak Ibu, sebelum Adam diciptakan, Allah sudah tahu bahwa Adam ini nanti jadi pemberontak. Karena apa? Ada di dalam dunia. Dan dunia ini, ya, di mana Allah mencampakkan itu malaikat-malaikat yang berdosa untuk menguasai dunia. Dan Adam dibentuk di dunia. Jadi Allah udah tahu. Maka itu Allah berfirman apa? Hei Adam, semua pohon, semua di dalam taman ini, hewan dan sebagainya, boleh kau makan. Tapi satu, apa itu? Ini, pohon ini, jangan kamu makan. Waktu kamu makan, kamu akan? Terus Allah bikin pagar enggak? Allah enggak bikin pagar. Nah ini Allah mau membentuk Adam seperti kita. Waktu kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi orang percaya, Allah larang kita enggak? Atau Allah langsung panggil kita untuk tinggalkan dunia ini? Tidak. Allah tetap tinggalkan kita di dunia ini untuk melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau yang tidak baik ya kita tinggalkan, karena itu bukan bagian dari kita. Mari kita berjalan bersama Allah untuk menuju yang benar, supaya kita dapat meraih berkat-berkat itu dengan mudah. Adam tahu, tapi karena dia tahu, dia selalu tinggalkan istrinya, berjalan dalam taman. Ya namanya wanita kan. Wanita itu biasanya nggak betah kalau berdiam diri. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu lain. Kalau istri saya itu kalau mata udah kebuka, itu kayak mesin apa ya, udah bunyi, blum 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 blum. Itu kadang-kadang sampai di dapur pun juga berbunyi semua, plang plung plang plung. Saya bilang, hei, capek, tolong istirahat ya. Karena apa? Kalau udah mata kebuka, semua udah bunyi. Sampai di dapur pun ikut dang dung dang ting, plang plung plang. Saya bilang, hati-hati. Sampai berapa kali mangkok pun pecah karena saking bunyinya. Dang, saya bilang hati-hati. Nah ini, jadi mari Bapak Ibu, waktu Adam tinggalkan Hawa, Hawa mulai. Dan akhirnya apa? Iblis yang tadi tidak punya muka, tidak punya wajah, dia mulai menyamar menjadi ular. Jadi ular itu bukan iblis. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang kekurangan pigmen, makanlah daging ular supaya kulit cantik.
Ini maaf yang cantik-cantik nih ya, yang ganteng, mau tambah cantik dan ganteng, makan daging ular. Nanti lihat kulitnya. Waduh. Kalah, artis kalah. Kalau artis boleh pakai bedah satu muka, ya. Kayak ibu-ibu yang kita ketemu. Gitu ya. Saya lihat saya bingung gitu ya. Tapi kalau makan daging ular, kinclong. Coba deh. Jadi ular bukan iblis. Tapi iblis itu karena nggak punya wajah, dia menyamar menjadi ular. Dan dia katakan apa? Hai Hawa, makan aja buah ini. Nanti mati. Enggak. Nanti matamu terbuka dan engkau sama seperti Allah. Hawa tergiur enggak? Nah ini wanita-wanita nih, hati-hati ya. Yang cantik-cantik kalau di luar sana ada yang katakan gini, hai sayang, kamu hari ini cantik kali. Oh iya saya cantik dong. Karena apa? Ciptaan tuh jangan terbuai. Kuping kita dengar, hati kita mulai apa? Bergetar. Mulai sedikit. Besok besok-besok hati kita hanyut. Hilang kan? Karena apa? Rayuan gombal. Oleh sebab itu Bapak Ibu mari kita perlu hati-hati. Allah tahu siapa kita, Allah tahu kelemahan kita. Tapi waktu kita dipanggil, mari kita sungguh-sungguh kepada Allah. Jadilah seperti Allah. Apa yang Allah inginkan. Bagian kedua, dari poin pertama, dari bagian kedua ini, yang kedua dikatakan, Allah memanggil setiap orang sesuai dengan rencananya bagi orang itu. Karena rencananya tidak dapat digagalkan. Allah mengenal perbuatan tangannya. Jadi kalau Allah panggil kita, jangan pernah kita katakan begini, Tuhan, saya mau seperti siapa yang lari dari panggilan Allah. Di sekolah minggu itu sering tuh. Kalau ada yang sekolah minggu pasti tahu. Siapa? Yunus. Yunus begitu lari dari panggilan Allah, apa yang terjadi? Dia tidur, dia belaga, udah mau nyampe. Oh, kapalnya pergi lagi. Apa yang terjadi? Gelombang. Dan akhirnya orang mengetahui, ini orang berdosa nih, dibuang ke dalam laut. Ditangkap sama kapal selam. Iya kan? Ikan paus. Dimuntahin. Begitu keluar, waduh, tempat yang tadi aku disuruh, tadi aku mau lari, aku nggak mau lagi ke situ, tapi kok kembali. Ingat, jangan main-main. Kalau Allah sudah panggil kita, jangan coba-coba. Kalau Allah masih tegur dengan kasih-Nya, lebih baik tetap kembali. Kembalilah, bertobatlah dan kembalilah. Jangan sampai Allah sentil. Kalau Allah sentil, lebih repot. Kalau kita punya uang yang cukup, punya jaminan, punya keluarga untuk melihat kita. Oke, saya percepat. Yang kedua, dibentuk dan dipakai oleh Allah. Penolakan halus Yeremia terhadap tugas mulia ini. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dia katakan begini. Dengan suara kegemparan dari kota, dengar datangnya. Ini bukan nih. Yeremia 1. Iya, ayat 6. Ini udah Yeremia. Waduh, Yesaya. Oke, Yeremia 1 ya. Yeremia 1 ayat 6 dia katakan gini. Maka aku menjawab, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku masih muda. Iya, kamu masih muda, saya juga tahu. Tapi ingat, sebelum kau ada dalam kandungan ibumu, aku mengenal kau, aku membentuk engkau. Jadi, sini, kalau saya panggil ayo. Bisa ya? Dia menolak secara halus. Tapi lihat, walaupun Allah telah menetapkan dia dari semula untuk menjadi nabi, namun hal itu baru baginya. Kenapa? Memang kita nggak pernah tahu. Kita lahir dari keluarga manapun, waktu kita dipanggil Allah, kita tidak pernah tahu bahwa memang Allah sudah memperhatikan kita dari awal. Saya juga nggak pernah tahu. Tapi waktu panggilan saya itu untuk saya, barangkali berbeda dengan Yeremia. Saya tuh dibentuk keras. Saya harus tinggalkan daerah kota kelahiran, ya, harus merantau, tidak tahu tujuannya kemana, tapi saya jalan. Tapi di situ memang Tuhan bentuk, Tuhan panggil.
Barangkali kalau Agnes datang ke Jakarta, udah ada tujuan ya Nes ya? Tujuan waktu itu datang ke Jakarta tinggal di mana? Keluarga ya? Oh enggak? Terus ikut orang? Langsung kontrak? Hebat dong Coba, datang dari kampung, langsung kontrak. Jadi nggak tinggal sama keluarga. Wih, hebat. Kalau saya jadi gembel, nggak tahu arah tujuan. Coba, mau kontrak bagaimana nggak punya duit? Agnes kontrak bagaimana? Dulu punya duit. Oh, puji Tuhan. Berarti langsung dapat kerjaan dong. 2 minggu. Lah, saya datang nggak bawa duit. Bawa kolor yang tinggal tarik putus, celana 1, ya. Iya, bayangin aja. Baju tuh baju pramuka terus di kantong kresek. Karena habis sekolah langsung kabur pakai kapal. Baju di kantong kresek, tahu kresek ya? Kantong plastik. Lah bagaimana ada tempat tinggal? Tinggallah di emper-emper toko. Tapi bisa, Tuhan bentuk. Yang penting kita ikut. Akan jadi. Lihat, Agnes sendiri 9 tahun. Udah berapa tahun dapat kerjaan, Nes? Sudah berapa tahun dapat kerjaan sekarang ini? Baru panggil adik-adik berapa tahun? Setelah kamu di Jakarta berapa tahun baru panggil adik-adik satu-satu? Sebulan langsung panggil? 6 bulan. Waduh, hebat ya. Waduh, saya 6 bulan, aduh. Bayangin aja. 79 masuk Jakarta, 82 baru bertobat. Berapa tahun tuh? Iya, itu pun belum punya rumah. Masih numpang sana, numpang sini. Mau tinggal di tempat pelayanan orang masih berpikir begini. Padahal maaf, orang-orang Ambon juga. Jangan-jangan nanti barang-barang hilang. Aduh, ada lagi. Tapi ya begitulah, resiko. Dibentuk. Dihina. Kalau Yeremia enggak. Tuhan, masa aku tidak pandai berbicara. Masih begitu. Tapi kita, Ambon brengsek. Aduh. Ya, senyum aja. Bisa ya? Jadi kalau ingat-ingat begitu, saya jadi geli-geli sendiri. Jadi kalau orang-orang itu ketemu saya, sekarang, iya teman. Saya bilang, iya, dulu kau ludahin saya. Tidur aja, di teras gereja, diusir, disiram air. Waduh, ya itu resiko. Tapi mari, penolakan harus dari Yeremia. Jadi kalau kita dipanggil jangan kita berkata dulu seperti, Tuhan masa saya sih ada orang lain. Iya Tuhan bilang, oke, kalau kamu gak mau ada orang lain, saya pakai. Tuhan gak tunggu. Tuhan mau pakai siapa aja. Jadi kalau Tuhan panggil kita, kesempatan itu tidak mungkin tidak akan terulang kedua kali. Sekali ya, itu kesempatan yang terakhir. Jadi kalau ada kesempatan buat kita, ambil. Oh gimana? Ambil dulu baru kita belajar. Maaf ya Pak, saya gak bisa bidang ini. Tapi boleh ya, saya mau belajar. Katakan yang jujur. Buat orang yang memberikan kita kesempatan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan begini. Dibentuk dan dipakai oleh Allah. Ya, dari Yeremia pertama ayat 4-10 dikatakan. Kepastian yang diberikan Allah kepada Yeremia bahwa dia akan menyertainya dan menopangnya dalam tugasnya. Ya dan amin. Bapak Ibu, kalau Allah memanggil kita tidak seperti ayah ibu kita, ya, yang sudah melahirkan kita, akan mengawasi kita 1 kali 24 jam. Ada orang tua yang lepas tanggung jawab dan katakan apa? Pak Guru, anak saya kan saya berikan di sekolah. Kan untuk Anda didik. Kenapa anak saya begini? Keliru. Saya mau katakan, Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau saya dibentuk di bangku sekolah, berapa jam? Keisha, kalau kamu masuk sekolah SD, masuk jam berapa? Jam 7. Pulang jam berapa? Jam 3. Aduh, sekolah apa tuh? Sekolah dasar? Jam 12. Aduh, hebat benar sekarang ya. Aduh, hebat berarti anak-anak sekarang ya. Dulu kita jam 12. Sekarang jam 3 Itu kalian dapat pelajaran apa? Mudah-mudahan pandai ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12 istirahat ya. Jam 1.
jam 2, jam 3, 7 jam. Buset. Pantasan anak-anak sekarang kalau saya lihat tuh agak sedikit-sedikit gini. Pintar sama agak stereo itu sama aja. Tahu agak stereo ya? Hah? Beda tipis. Jadi kadang-kadang yang pintar tuh udah bengong-bengong aja. Jangan ganggu dulu. Iya kan? Betul nggak? Iya kan? Kalau yang agak sedikit stereo dikit gitu kan, suka kita pikir dia dengar musik. Kamu lagi ngapain? Bingung kita. Betul nggak? Jadi hati-hati ya, hati-hati saya katakan. Jadi kalau kita punya anak, nah ini, lalu terus kita salahkan orang tua begini, salahkan guru. Pak, saya kasih 7 jam anak saya di tempat Bapak loh. Ya kan? Ya Bapak awasin dong dan didik. Aduh, terus pulang berapa jam sama kita? Jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, 10, 11 tidurlah. Ya kan? Bangun lagi jam 5, jam 6, berapa jam coba? Yang lebih banyak di rumah atau di sekolah? Nah, mari kita belajar. Sebagai orang tua kita mendidik anak kita. Karena didikan itu mulai dari rumah. Allah memberikan kemampuan untuk orang tua mendidik anaknya supaya menjadi siapa anak itu. Bapak Ero barangkali kemarin jalan sama anak saya bingung kali ya. Dia cerita apa adanya kan. Kalau adenya sama kakaknya, adenya nih suka ular-ularan. Tunggu dulu. Kalau mau diajak. Tunggu. Padahal dia mau pergi nih, tapi dia tunggu dulu. Begitu kakaknya bilang, ayo mau jalan gak? Ayo jalan, yuk. Karena apa? Gak mau keluar meninya. Saya bingung juga. Terus begitu saya tanya, duit kamu dapat kemana aja? Habis buat apa? Makanlah daripada stres. Hah? Tapi itulah, untung kakaknya yang baik. Jadi kemarin ada paket datang, dia pakai nama kakaknya kalau di kantor itu si Kei ya, kunci. Kalau ada satu pulau di Ambon di Maluku itu namanya Pulau Kei, Pulau Kunci namanya. Jadi kalau orang-orang Kei itu orang-orang yang memang pintar-pintar juga. Nah, terus saya bilang, Keisha kalau kamu di kantor dipanggil Kei, kamu tahu nggak Kei itu apa? Kunci. Nah, anak saya juga yang ini pakai nama Kei. Kenapa dia pakai nama kakaknya? Hei, saya tanya dia bilang begini. Saya nggak tahu, tapi bos saya nggak mau panggil saya keset. Kenapa? Dia takut keset kaki. Terus saya bilang, ya bilang aja. Kan kamu suka bantai gurumu. Kamu benar nama keset. Saya nggak mau panggil kamu panggil aja keset, Bu. Karena bukan keset kaki kan, tulisan keset kaki dengan keset kan beda. Anugerah. Ya. Oleh sebab itu, akhirnya orang itu kasih nama. Udah, saya panggil kamu Kei aja ya. Jadi sekarang di kantor dia terkenal dengan nama Kei. Begitu paket datang kemarin, kok main buka? Saya bilang itu kan paket kakakmu. Aku ini kan kantor. Lah, kok nama bisa sama? Itu ceritanya gimana? Panjang deh Pak. Dan nama itu bos saya berikan. Lah, bisa ya Bapak Ibu? Jadi kalau satu waktu ada paket datang, Kei, jangan kaget. Memang di sini ada kunci 2. Kunci rumah pintu belakang 1, pintu depan 1. Bisa Bapak Ibu? Nah, oleh sebab itu, yang ketiga, kepastian yang diberikan Allah kepada Yeremia bahwa dia akan menyertai dan menopang dalam tugasnya. Ya dan amin. Yang pertama dari bagian ketiga, janganlah usia mudanya menjadi halangan. Dia akan tetap menjadi seorang nabi. Ayat yang ke-7 dikatakan begini. Ya, ayat yang ke-7. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku masih muda. Tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi. Jadi Bapak Ibu, waktu kita dipanggil, ya, untuk diperlengkapi Allah, waktu Allah memberikan kita kesempatan, jalan. Karena kesempatan itu tidak akan 2 kali terulang. 1 kali itu waktu kita melangkah untuk kesempatan itu, kesempatan yang kedua akan terbuka. Tapi kalau yang pertama, kita mau melangkah aja, aduh,
Aduh, wah susah. Kalau kita lihat got, ya ada got, ada lubang kecil. Mau nggak kita lewat situ? Ih. Tapi coba kalau kita udah lewat, wah ternyata bisa ya. Anak kecil kan, coba kita lihat ya. Kadang-kadang mereka tuh punya kemauan tinggi. Kalau ada got itu, mereka kaki masih pendek, langkahnya masih pendek maksudnya. Kakinya barangkali udah panjang, tapi langkahnya masih pendek. Coba, kadang-kadang dia lompat. Mau masuk di got, dia coba dulu. Nah, mesti seperti itu. Marilah jadi seperti anak kecil. Coba dulu sesuatu yang belum kita coba, jangan pernah kita katakan kita nggak bisa. Langkah bersama Tuhan. Tuhan akan berikan kemampuan. Saya waktu masuk dalam pelayanan, saya katakan bingung. Tuhan bagaimana saya mulai? Dan saya cuma bilang, Tuhan berikan hikmat. Bapak Ibu tahu, saya mulai pelayanan, saya cuma jadi resepsionis. Tapi saya mau katakan, ibu-ibu kemarin tuh bisa tanya. Atau yang Bapak yang duduk nomor 4 dari saya ya. Itu tahu betul. Saya cuma angkat telepon. Halo, kemah doa di sini, bisa saya bantu? Orang datang, cuma dengar suara. Saya bilang suara saya merdu apa sih? Yang datang pertama, anak-anak gadis SMA, pulang sekolah. Maaf, mana sih yang namanya Bung Yaneman? Nah itu salah satu yang bertobat yang jadi dokter tuh. Itu grup-grup mereka tuh. Saya, oh ini Bung Yaneman ya? Aduh terima kasih ya Bung, udah kenal. Ya kami pulang. Tunggu dulu, udah dikasih jadwal. Masuk dulu dalam pelayanan. Besok nenek-nenek. Dari luar sih, shalom. Dengar suaranya merdu kan? Begitu. Mana sih yang namanya Yaneman? Begitu lihat. Aduh, Gondoruo. Tapi coba, dari anak gadis sampai nenek-nenek cuma dengar suara aja. Begitu juga siaran di radio, begitu dengar aja. Tapi Bapak Ibu, itu langkah awal. Waktu saya dipanggil apapun pekerjaan, maaf, cuci WC, angkat kotoran di WC yang udah belatung karena mampet, pakai tangan. Makan kayak anjing. Suruh ibu di dapur, tolong Bu, bikin makanan saya ikan disuir-suir, kasih kuah yang banyak ya, makan pakai mulut aja kayak anjing. Karena apa? Ini masih bau tai. Dan bau tai itu, maaf, kalau udah belatung kan pakai tangan. Karena saya nggak tahu caranya gimana. Tapi di situ Tuhan bentuk. Tuhan mau pakai. Saya lakukan. Jadi ada teman yang sekarang di Surabaya, saya bilang, kamu semprot pakai air ya, saya pakai ini. Waduh, ternyata rawat orang gila tuh kan gak gampang. Orang-orang stres, pakaian dalam masukinlah di lubang WC, mampet lah, waduh. Tapi itulah pembentukan. Dan akhirnya, Bapak Ibu bisa ketemu dengan saya. Bagian yang pertama, janganlah usiamu menjadi penghalang ya semasa mudamu, tapi lakukan apa yang saya inginkan. Bagian yang ketiga, poin pertama, bagian pertama. Engkau telah menerima perintah Allah dan janganlah usia mudamu menjadi penghalang untuk menaatinya. Jadi panggilan Tuhan untuk menaati panggilan Tuhan. Mari kita lakukan apa yang Tuhan mau. Saya bangga nih sama ponakan saya ini. Begitu bilang, ada tugas nggak di gereja? Nggak ada. Terus, karena belum ngomong, tapi Tepen udah tahu dari mama ya. Mamanya bilang, kirim lagu aja Bi. Ini berarti cucu ya? Iya Ibu Ros ya? Iya, langsung saya bilang, waduh, berarti jadi. Tapi apa? Bukannya saya mau, tapi udah waktu Tuhan. Ayo, kembangkan. Ini anak punya talenta, kenapa nggak dikembangkan? Banyak kita punya acara. Kenapa kita mesti pakai orang lain? Kita mesti bayar orang lain. Ada cucu yang bisa dikembangkan. Nah, waktu Tepen mau begitu, dia melangkah ke sini. Dia cari-cari, berangkat jam 7 sampai jam 9. Kita juga pikir nyasar kali gitu kan. Tapi ternyata, kalau lewat Ciputat dengan lewat Bintaro dekat mana? Dia masih bingung kan? Ya Bintaro kan dari Ciledug, cup. Daripada Ciputat, cup. Kalau kampung kamu, kantor kamu kan situ, lewat belakang. Bisa ya? Oke. Tapi saya bilang, yang penting udah nyampe. Ini satu langkah.
Waktu kita melangkah, nanti kita lihat apa yang terjadi. Tuhan akan tambahkan kemampuan. Tapi kalau kita tidak melangkah, tidak akan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagai penutup, kalau kita lihat ya, itu tadi bagian pertama, sekarang bagian kedua. Jagalah hatinya merasa berat bahwa ia akan menghadapi banyak musuh. Iya, dia punya hati begini, dia berpikir, aduh nanti musuh saya banyak. Jangan. Itu tantangan gampang. Itu kapan saja tantangan itu datang. Tapi jangan kita pernah berpikir begitu. Maju dulu. Jangan kalah sebelum berperang. Perang dulu. Kalah itu nanti. Dari poin ketiga yang ketiga dikatakan, janganlah ia khawatir bahwa ia tidak pandai berbicara karena Allah akan memberikan kemampuan dalam bibir mulutnya. Ini luar biasa. Tuhan mengingatkan Yeremia, lu gua tahu, lu gak ada apa-apanya. Tapi mari kalau lu mau, gue perlengkapi lu. Sekarang bagaimana? Mau gak? Kalau mau, ayo jalan. Jadi kalau kita dipanggil sama Allah, jangan pernah tunggu-tunggu dulu. Tuhan, ntar dulu ya. Kita lihat. Yesus panggil para murid. Dan ada seorang murid yang datang kepada Yesus, tapi dia berkata, Tuhan, izinkan saya dulu untuk menguburkan orang tua saya yang baru meninggal. Tapi Yesus katakan apa? Halo, suka baca Alkitab enggak? Biarkan orang mati menguburkan orang. Jadi jangan kita lihat ke sana. Waktu Tuhan panggil, apapun tantangan kita, mari kita maju. Itu tantangan. Enggak hormati orang tua dong. Kita menghormati orang tua, iya. Lakukan. Tak, langsung bergerak. Jangan, aduh, saya ini mesti ke pemakaman. Bagaimana saya mesti hadiri? Maaf, turun cari ganti. Waktu orang kasih tugas buat kita untuk menjadi seorang yang mengambil alih dalam acara tertentu, berarti orang itu spesial. Jangan pernah kita katakan begini, aduh, maaf ya, ini contoh. Kemarin ini waktu si Kay kecelakaan, itu pas kami baru berangkat. Iya Naya? Atau malam itu udah kecelakaan waktu mau berangkat. Tapi dia belum kasih tahu. Sampai di atas dia kasih tahu, apakah kami mesti turun? Saya katakan buat ibunya, kalau dia kecelakaan sekarang posisi di mana? Rumah sakit. Kalau udah di rumah sakit, yang lebih tahu penanganan yang lebih kita atau medis? Pasti medis kan? Nah, kalau kita datang, apakah selesai masalah itu? Enggak. Jadi biarkanlah. Maksudnya, itu tantangan bagi kita. Tapi mari kita maju terus. Karena waktu kita turun, acara itu akan gagal. Dan orang akan kecewa. Ini hamba-hamba Tuhan. Kan gitu. Tapi mari, ini pelajaran paling penting. Yeremia dipanggil masih muda. Barangkali kita dipanggil tidak semudah Yeremia. Tepen usia berapa sekarang Tepen? 20. Udah cukup sayang. Main musik mulai dari kapan Tepen? Kalau di gereja dari 21-an ya? Berarti 21, 22, 23, 24. 3 tahun ya? Luar biasa. Kembangkan terus sayang. Jadi waktu Tuhan panggil kamu, kamu mulai dengan hal yang kecil, Tuhan tambahkan. Tapi kalau kamu gak mau, Tuhan gak tambahkan. Contohnya saya. Ini organ ini udah 2. Ini yang kedua nih. Dulu sebelum saya punya rumah, ada satu buatan Belanda. Saya main, tapi saya nggak terlalu tertarik dengan organ. Karena saya tertarik apa? Tarik suara dan belajar firman Tuhan aja. Bisa nggak? Nggak bisa. Sekarang kunci-kuncinya saya bingung. Ini orang kirim lagi. Tapi ya udah, pemanis rumah aja. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, waktu Tuhan panggil, jangan tunggu. Tapi katakan, siap Tuhan. Bersama Yesus kita akan lakukan perkara besar. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik, Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam. Allah yang mampu dan sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu, panggilan-Mu
bagi kami umat manusia. Panggilan yang mulia. Karena panggilan-Mu bagi kami untuk membawa kami hidup bersama-sama dengan Engkau kelak, yaitu surga abadi. Oleh sebab itu Tuhan, mari bentuk kami, jadikan kami menjadi milik kepunyaan. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Saya kembali kepada MC.